Bapak, kami mengucap syukur untuk awal minggu yang baru ini Tuhan. Kami sudah mengawalinya bersama dengan Engkau. Mari Roh Kudus, terus Engkau yang berkarya dalam hidup setiap kami. Kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu, mari ajari kami Tuhan. Ajari kami, berikan roh pengertian pewahyuan yang baru untuk kami boleh menangkap akan firman-Mu. Dan bagian kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara semua. Selamat hari Paskah ya saudara-saudara. Puji Tuhan. Pagi ini kita belajar sama hidup dalam kebangkitan. Kemarin kita sudah merayakan dan mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dalam hidup setiap kita. Dia bukan Tuhan yang mati, tapi Dia hidup selama-lamanya. Saya belajar dari Markus ya saudara-saudara. Seringkali ini pun terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ketika Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome itu mau merempahi mayat Yesus. Tapi ketika datang ke kubur itu sudah terguling batunya dan kuburnya kosong. Tuhan Yesus sudah tidak ada di sini di dalam Lukas 24 ayat 6. Dia tidak ada di sini kata malaikat. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Terjemahan firman Allah yang hidup. Ia tidak ada di sini, ia telah hidup kembali. Tidak ingatkah kalian apa yang telah dikatakannya kepada kalian di Galilea? Mesias akan diserahkan ke tangan orang-orang jahat, lalu disalibkan dan ia akan bangkit kembali pada hari ketiga. Kemarin kita sudah mengingat akan kebangkitan Tuhan. Biarlah hidup kita bukan cuman sampai di situ. Saudara dan saya, ayo sama-sama hidup dalam kebangkitan yang Tuhan mau ya saudara-saudara. Markus 16 ayat 9 sampai Markus 16 ayat 9 sampai 14. Ini ceritanya Maria itu ngomong-ngomong sama murid-murid Tuhan Yesus setelah dia tahu Yesus sudah bangkit. Ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengikuti Yesus, di antaranya ada murid-murid, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis karena Yesus mati ya saudara-saudara. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, Maria ini cerita mereka tidak percaya. Sudah gak ada loh, kuburnya udah kosong. Tapi murid-murid yang diceritain orang-orang yang mengikut Yesus itu enggak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota ini, perjalanan ke Emmaus. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. 14. Akhirnya Tuhan Yesus ini menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, kepada murid-muridnya ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jangan hilang dulu. Ini ya saudara-saudara, seringkali saudara dan saya mengingat Yesus iya, Paskah iya, selamat Paskah iya.
ya saudara. Tapi dalam kehidupan saudara dan saya seringkali terjadi seperti ini. Tuhan Yesus itu mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati, ya saudara-saudara. Mencela ketidakpercayaan dalam kehidupan keseharian. Kita sering lupa bahwa kita punya Yesus yang hidup. Sering kita lupa karena mungkin banyaknya masalah pergumulan. Kita lupa ada Yesus yang hidup. Ada Yesus yang sudah mengalahkan maut itu. Ada Yesus yang sudah bangkit, yang sanggup menolong saudara dan saya. Seringkali ini yang ada dalam hidup saudara dan saya. Mencela ketidakpercayaan. Ayo saudara-saudara, bukan saja kita cuma mengingat, tapi mari saudara dan saya itu hidup di dalam kebangkitan Tuhan Yesus dan kedegilan hati. Kedegilan itu keras hati, ya saudara-saudara. Punya prinsip, punya metode. Harusnya kan begini, harusnya begini, ya saudara-saudara. Menurut kebenaran diri sendiri, bukan menurut firman Tuhan. Jadi diingatkan melalui cerita ini, ayo saudara-saudara. Jangan Tuhan Yesus itu mencela ketidakpercayaan saudara dan saya. Dan kedegilan yang ada dalam hidup saudara dan saya. Karena kita seringkali tidak mau berubah. Seringkali kita punya pendapat ya begini nih. Harusnya begini, harusnya begini. Tapi biarlah kita belajar ya saudara-saudara. Jangan seperti itu. Kita belajar hidup dalam kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus ketika ketemu sama Thomas, ya saudara-saudara, ini kita belajar. Thomas juga sama, ketika dia bilang, saya gak percaya kalau belum melihat tangannya yang berlubang pagu dan mencucukkan tangannya ke lambung Tuhan Yesus, saya gak akan percaya. Di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ini cerita Thomas, murid Tuhan Yesus. Ayat 24, ya, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Pada waktu itu Tuhan sudah menampakkan diri. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Lanjut. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Hidup di dalam kebangkitan ini ya saudara. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita tidak mau seperti Thomas. Lihat dulu, buktikan dulu kalau Tuhan Yesus itu hidup. Tapi Tuhan itu baik, mengerti isi hati Thomas. Sekalipun Thomas itu tidak mengutarakan di depan Yesus, tapi Yesus tahu hatinya nih. Datang lagi Tuhan Yesus kedua kalinya di tengah-tengah murid-muridnya. Lihat nih, tanganku dan lambungku, cucukkan tanganmu ke dalam tanganku dan lambungku supaya engkau percaya. Iya Tuhan, saya percaya. Biar kita tidak seperti Thomas,
Tetapi Alkitab bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini membawa saudara dan saya. Ayo, kita harus hidup di dalam kebangkitan. Yesus yang hidup itu yang sanggup menolong dan membuat segala mujizat dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Matius 13 ayat yang 58. Ketika Yesus itu ada di Nazaret ya saudara-saudara. Alkitab ngomong Matius 13 ayat yang ke-58. Karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jangan kita tidak percaya ya saudara. Karena ada kedegilan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita tidak mengalami mujizat yang seharusnya Tuhan itu bisa kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Ini menjadi peringatan, ayo saudara-saudara. Percaya kuasa kebangkitan Tuhan itu sanggup melakukan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Karena seringkali saya ditanya, Tuhan tuh ada gak sih Bu? Ada, kata saya. Sekalipun kita tidak melihat, ya ini seperti Thomas ya. Lihat dulu baru percaya. Kita juga seringkali begitu. Buktikan dulu Tuhan, kalau Tuhan itu ada. Mujizat terjadi dulu baru saya percaya. Kita belajar dan belajar. Hidup dalam kebangkitan itu. Hidup dalam percayanya Tuhan. Ya, sekalipun seperti Alkitab yang tulis tuh. Kamu belum melihat tapi kamu percaya. Ya saudara. Itu Thomas. Belajar lagi dari perjalanan pelayanan Petrus dan Yohanes. Kisah 3 ayat 2 dan 4. Ini ada pengemis yang ada di pintu bait Allah. Udah 40 tahun Alkitab nulis pengemis ini pagi mungkin digotong sama yang lain. Sore balik ke rumah diangkut lagi sama yang lain. Cuma nunggu belas kasihannya Tuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Mungkin dia itu ngarepin sedekah dari Petrus dan Yakobus waktu itu ya saudara. Supaya Petrus itu memberi sesuatu kepada pengemis ini ya saudara. Dia cuma duduk menantikan belas kasihan orang ya saudara. Tapi ketika dia bilang lihatlah kepada kami. Petrus bilang ayat yang ke-6 dan 8 lanjut. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ya saudara, Tuhan ini tidak mau kita cuma duduk menantikan belas kasihan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Enggak salah ya saudara-saudara, karena kita butuh pertolongan Tuhan. Tapi tidak sampai di sini saja ya saudara. Tuhan mau kita ini bergerak, tidak lumpuh rohani ya saudara-saudara. Kita harus melakukan bagian setiap kita. Seperti ketika orang ini sembuh. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Beda banget ya saudara-saudara. Pada waktu Petrus melihat orang ini cuma duduk menanti-nantikan orang yang datang masuk ke bait Allah, memberi sedekah, memberi belas kasihan. Tapi Yesus mau
Tuhan pakai saudara dan saya. Ayo kita bergerak memberikan belas kasihan kepada orang lain. Bukan cuma dapat belas kasihan, tapi lewat hidup saudara dan saya, Tuhan mau kita menjadi saluran berkatnya Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan lewat apapun yang Tuhan percayakan. Kita tidak cuma diam duduk menanti-nantikan pertolongan Tuhan, tapi kita maju bergerak seperti yang Tuhan mau. Ayat yang ke-15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup. Ia telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ini Petrus ini jadi saksi bagaimana Tuhan ini berkarya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, kepercayaan pengemis yang tadi, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kepercayaan dalam nama Yesus. Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Ayo saudara-saudara, hidup di dalam kebangkitan itu kita butuh menguatkan kepercayaan saudara dan saya. Bahwa Yesus yang sudah bangkit itu yang memampukan saudara dan saya juga untuk bergerak seperti yang Tuhan mau. Kepercayaan dalam nama Yesus yang akan menguatkan saudara dan saya. Dan ketika orang ini mengalami kesembuhan, saya percaya lebih banyak hal yang dia dapat kerjakan ketika dia cuma duduk menantikan belas kasihan orang. Lewat hidup saudara dan saya, kita bisa menjadi saluran berkat. Memberi belas kasihan untuk banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Lewat hidup saudara dan saya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, ayo saudara-saudara kuatkan kepercayaan saudara dan saya. Yesus sudah bangkit yang akan menolong saudara dan saya. Yang pertama itu ya saudara, ayo kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Untuk saudara dan saya ini bergerak, tidak cuman stuck berdiam diri, tapi ayo apapun saudara dan saya ini pasti ada yang Tuhan percayakan ya saudara-saudara. Orang yang lumpuh aja ini bisa dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Dia mengalami kesembuhan. Saudara dan saya ketika menguatkan kepercayaan kita, Tuhan juga yang akan memberikan kesembuhan. Apa yang menjadi penghalang untuk saudara dan saya ini tidak bisa bergerak. Ayo minta kuatkan saya Tuhan, mampukan saya. Mampukan saya, kami percaya kuasa Tuhan itu yang akan memampukan. Kuasa Tuhan itu yang akan membuat saya ini bisa bergerak seperti yang ada di dalam kehendak Tuhan. Ketika tadi cerita Tuhan Yesus ketemu Thomas, ya saudara-saudara. Itu mereka murid-murid itu sedang ketakutan, tapi tiba-tiba Yesus hadir. Dia bilang damai sejahtera bagi kamu. Ketika kita juga dalam ketakutan, aduh ini bagaimana masa depan saya. Ingat, ada Yesus yang sudah bangkit. Dia yang akan memberikan damai sejahtera buat saudara dan saya. Bu, saya gak punya damai sejahtera. Lah, ya dari mana damai sejahtera kalau bukan dari Tuhan, gak ada di toko. Saya bilang ayo punya keintiman dengan Tuhan. Bangun kerohanian, keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa bertemu dengan sumber damai sejahtera itu. Kita tidak merasa khawatir dan takut lagi. Memang takut khawatir itu gak diundang, suka datang sendiri ya saudara. Tapi kita belajar Yesus sumber damai sejahtera itu ada dalam hidup saudara dan saya. Kebaskan semua yang bukan dari Tuhan dan kita tetap percaya hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena Yesus yang sudah bangkit buat saudara dan saya. Kuatkan
kepercayaan kita di dalam nama Tuhan Yesus dengan membangun keintiman dengan Tuhan, ya saudara. Lukas 24 ayat 32. Ini cerita tadi Tuhan Yesus itu jalan sama dua orang yang menuju ke Emmaus. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lihat saudara-saudara, ketika dua orang murid ini berjalan bersama dengan Yesus, mereka bilang hati kita ini berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Ketika kita punya keintiman dengan Tuhan, ya saudara-saudara, apinya Tuhan, gelora cintanya Tuhan itu berkobar-kobar dalam hidup saudara dan saya. Ada gelora cinta untuk kita tetap terus punya keintiman dengan Tuhan. Ada gelora cinta untuk kita terus menginginkan Tuhan. Pujian yang tadi, mengejar akan hadiratnya, ya saudara. Ini ketika kita berbicara dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, dengan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, ketika kita terus punya kesetiaan di dalam membaca firman Tuhan, kobaran api itu akan tetap terus menyala, ya saudara-saudara. Tidak akan terpadamkan, bahkan semakin hari akan semakin membakar dalam hidup setiap kita untuk kita terus mengingini Tuhan, mengejar Tuhan, punya satu kerinduan untuk saudara dan saya ini punya persekutuan dengan Tuhan, baik dengan firman-Nya. Kita terus belajar dan belajar, membangun keintiman, sehingga gelora api cinta Tuhan itu terus semakin besar dalam hidup saudara dan saya untuk mengerjakan bagian kita. Seperti yang tadi saya sudah bilang, bergerak di dalam rencananya Tuhan. Biar kita isi hidup di dalam kebangkitan Tuhan, bukan cuma bergumul dengan keinginan-keinginan kita, bergumul dengan masalah-masalah kita. Kita lupa bahwa Tuhan mau kita ini bisa menjadi saluran berkat-Nya Tuhan. Kita ini boleh menjadi alatnya Tuhan, melakukan bagian kita seperti yang ada di dalam rencananya Tuhan. Ayo sama-sama kita bergerak, ya saudara-saudara, menguatkan kepercayaan kita di dalam nama Yesus. Memberikan hidup saudara dan saya untuk terus berjalan bersama dengan Dia. Terus membaca akan surat cintanya Tuhan. Sehingga kehidupan kita ini dapat melakukan, ya saudara. Tanpa semuanya kita ini tidak bisa. Tidak bisa apa-apa, ya saudara-saudara. Saya ini belajar dan belajar. Iya ya, Alkitab ini luar biasa. Mendorong, membangun, membuat saudara dan saya. Ayo, hidup di dalam kebangkitan ini bukan cuman puas dengan ya Yesus sudah bangkit. Kita mau Tuhan pakai hidup saudara dan saya. Apa yang menjadi bagian kita? Tuhan pasti punya rencana. Ya saudara-saudara, biarlah perenungan firman pagi ini yang singkat membangun hidup saudara dan saya. Hidup di dalam kebangkitan Tuhan. Mengejar akan hadirat-Nya. Mengejar akan cinta Tuhan untuk kita juga menjadi saluran berkat-Nya. Karena ada kobaran api cinta Tuhan dalam hidup saudara dan saya yang tidak dapat terpadamkan. Apapun bagian kita, kita kerjakan dalam kesetiaan. Terima kasih Tuhan, termeterai semua yang Tuhan mau jadi. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin.
Saudara, tadi Tuhan katakan kepada Thomas ya, kenapa sih kamu gak percaya? Dan ada satu hal yang Tuhan pesankan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Nah, ini perkataan benar-benar terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara itu setiap pagi bisa datang ke tempat ini, bisa bersekutu, ya, bisa menyembah Tuhan, bisa memuji Tuhan. Karena saudara percaya, sekalipun saudara belum pernah melihat secara kasat mata ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kita, betul enggak? Ya, itu anugerah yang luar biasa. Saudara diberi iman sampai saudara dan saya bisa percaya. Saudara, belum ada satu orang di sini yang mati dan hidup lagi kan? Sehingga belum pernah dibawa ke surga kan? Belum pernah dibawa ke neraka, betul enggak? Tapi kalau saudara percaya bahwa saudara dengar apa yang dijanjikan Tuhan. Aku itu pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kalau saudara bisa percaya bahwa di surga itu banyak rumah-rumah yang saudara dan saya disediakan oleh Tuhan. Itu anugerah. Jadi saya berdoa mendorong saudara benar-benar ya, percaya sekalipun belum melihat ya. Belum melihat. Karena waktunya akan tiba kita akan melihat. Amin. Kita sebenarnya kita itu sudah melihat kemuliaan Tuhan. Kita tuh sudah sebenarnya melihat kebangkitan Tuhan ya. Kalau saudara lihat, setiap hari kita bisa menghirup udara yang segar. Setiap hari udara itu berganti. Itu sudah keajaiban saudara. Ya. Kalau saudara lihat tanaman bisa bertumbuh, bisa berbuah. Itu ajaib. Ya. Sebenarnya di sekitar saudara, itu saudara melihat ada kuasa kebangkitan Kristus. Cuman kita itu seringkali matanya itu ditutup, pengennya sesuatu hal yang spektakuler ya. Sedangkan sebenarnya setiap hari kita tuh mengalami hal yang spektakuler saudara. Jadi saya menghimbau saudara dan saya percaya sekalipun belum melihat ya. Saudara, kalau kita mengatakan dalam hidup kita, Tuhan, aku ini kok ngalami masalah terus menerus. Ya. Sampai kapan? Mungkin saudara akan mengeluh sampai seperti itu. Ingat, hari ini ada kebangkitan, ada kuasa. Ya. Yesus saja 3 hari bisa mengalami spektakuler. Masa sih Tuhan tidak menolong saya? Ya. Nah, aku percaya Tuhan, Engkau akan menolong saya sekalipun saat ini aku belum melihat. Nah, belajar benar-benar kita perkatakan ini. Aku percaya Tuhan, sekalipun saat ini aku belum melihat pertolongan-Mu, tapi aku percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Karena Yesus sudah bangkit. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, karuniakan kepada kami iman yang sungguh-sungguh kepadamu. Percaya sekalipun belum melihat Tuhan. Semua persoalan yang kami hadapi saat-saat ini buat kami percaya bahwa pertolongan-Mu tepat
waktunya Engkau akan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Sehingga hidup kami ini hidup karena pengucapan syukur. Hidup dalam kebangkitan-Mu karena Engkau sudah bangkit. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk iman yang Kau anugerahkan buat kami. Sampai kami percaya sekalipun belum melihat. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Mari saudara, kita hari ini benar-benar tak ajak untuk bersatu. Kita berdoa untuk mixer kita ini. Ya. Ini mixer ada sesuatu keanehan. Dikatakan tidak bisa berfungsi. Sampai sudah dibawa ke Jakarta. Ternyata di Jakarta tidak ada apa-apa. Tidak ada kerusakan, tidak ada apa. Sehingga tinggal diservis saja. Semua baik. Lalu dikirim ke tempat ini lagi. Tapi kemarin mengalami trouble lagi. Tiba-tiba tidak bisa jalan lagi. Kita tahu dan saat ini saya ajak kita bersatu hati. Bapa kami di dalam nama-Mu Tuhan. Ada kuasa kebangkitan-Mu. Kematian dikalahkan. Batu sudah tergolek. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua batu-batu yang menghalangi rencana-Mu. Karena besok akan diadakan. Dan mixer itu harus jadi. Mixer ini harus sembuh Tuhan. Jikalau ada kuasa kegelapan yang menghalangi rencana-Mu atas mixer ini. Mari kita berdoa bersatu hati dalam bahasa roh. Kira pakaya sangkara namakaya sakapara namaka. Keora pakaya saka di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan semua penghalang Engkau keluar daripada mixer ini. Ya ramakaya sekereta namaka. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada penghalang lagi. Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tinggalkan semuanya. Segala kuasa kegelapan. Roh yang menghalangi pertumbuhan tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kau keluar daripada ruangan ini. Kembali ke jurang maut. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Bekerjalah. Sekalipun saat ini kami belum melihat. Tapi kami percaya. Kuasa kebangkitan-Mu. Kami semua akan melihat kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Semua peralatan yang ada di tempat ini adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah Kau kuduskan. Kami juga berdoa saat ini untuk lighting yang kemarin sedang dipasang dan sudah dipasang. Engkau kuduskan semuanya Tuhan. Engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau kuduskan. Semua barang yang ada di tempat ini Engkau kuduskan Tuhan. Karena barang-barang ini adalah milik-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah kekudusan-Mu meliputi tempat ini. Setiap ruangan di tempat ini dikuduskan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau yang akan berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya. Untuk dapat mengatur akan keadaan negara kami ini. Kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan. Yang saat ini sedang puasa. Kami berdoa buat Kau datang. Menemuin mereka Tuhan. Tunjukkan jalan dan kebenaran dan hidup.
Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur untuk semua dan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengenai masalah cuaca pun kami tetap persembahkan kepadamu. Kami tetap berdiri atas perjanjian pelangi, bahwa tidak akan terjadi pemusnahan lagi di dunia ini. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapa, kami berdoa, buat lawatanmu terjadi Tuhan. Baik di 5 benua maupun di seluruh Indonesia. Kami minta anugerah-Mu, lawatanmu turun sampai penggenapan demi penggenapan terjadi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami mau menerima Tuhan, daya tahan tubuh yang baru. Engkau yang akan memberikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru, memasuki akan hidup kami. Menjadi kudus, menjadi kuat, menjadi sehat. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari yang pertama di mana kami akan melakukan semua kegiatan kami. Kami butuh pengurapan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami dan menguasainya Tuhan. Menguasai mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami ya Tuhan, dan hati kami. Biar benar-benar seluruh hidup kami dikuasai oleh kuasa yang daripada-Mu, yaitu kuasa kebangkitan-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau yang akan menghancurkannya. Bapa, ini tangan kami. Biarlah tangan kami adalah tangan yang diurapi, kaki yang diurapi Tuhan, sehingga kaki kami, tangan kami boleh bekerja Tuhan seperti yang Engkau mau. Hari ini biar apa yang kami kerjakan bersama-Mu, kami menghasilkan perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, kemenangan ada di tangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.